Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas apa yang disebut dengan menerobos di bagian pertama. Dan bagian ini kita akan melihat bahwa setiap ciptaan Tuhan itu diberi kekuatan untuk menerobos supaya mengalami kehidupan. Orang yang berpikir bahwa batu itu menghalangi, maka dia tidak akan pernah menerobos. Tetapi kalau dia melihat batu, dia tidak berpikir bahwa batu menghalangi, tetapi menjadi batu lompatan, maka dia akan sanggup menerobos. Kita tahu bahwa ciptaan Tuhan itu ada tanaman, ada hewan, dan ciptaan yang tertinggi adalah saudara dan saya, yaitu manusia. Semua ciptaan Tuhan diberi kekuatan untuk menerobos supaya mengalami kehidupan. Dan kita tahu tanaman itu pun juga demikian. Benih yang jatuh ke tanah, di dalam tanah, memang dia membutuhkan yang disebut air untuk dia bisa hidup. Tetapi benih itu bisa bertumbuh, yaitu dia harus menerobos akan tanah dan bertumbuh menjadi pohon atau tanaman. Tidak perlu orang membantu dia untuk buat dia bisa menerobos tanah. Dia mampu dengan sendirinya untuk keluar menjadi hidup tanaman atau sebuah pohon yang besar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, menerobos adalah bagian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengalami kehidupan berikutnya. Jadi saudaraku, setiap kita harus melihat sebuah tantangan bukan penghalang, tapi tantangan itu menjadi batu lompatan supaya kita bisa keluar. Begitu juga saudaraku yang kasih Tuhan dengan hewan, yaitu seekor ayam yang dia bertelur, itu dia mempunyai kekuatan untuk menerobos cangkang dan dia keluar menjadi ayam atau menjadi induk ayam yang besar. Jadi saudara kasih Tuhan, bahwa setiap kita ini mempunyai kekuatan untuk menerobos dan mengalami kehidupan. Sekali lagi bahwa kalau kita ini tidak mampu menerobos, maka kita tidak akan mengalami kehidupan. Jadi janganlah kita kalah dengan penghalang, tapi anggaplah penghalang itu menjadi batu lompatan supaya kita boleh maju ke depan mengalami kehidupan yang baru. Jadi saudara kasih Tuhan, anak ayam atau mungkin yang ada di dalam telur, dia tidak membutuhkan orang untuk memecahkan telur, lalu mengeluarkan anak yang baru lahir itu dari cangkang telur itu. Tidak perlu. Dengan otomatis kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hewan itu memampukan dia keluar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Begitu juga dengan manusia, saudara kasih Tuhan, bahwa kita sadar bahwa kita ini bisa keluar karena kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Diberi kekuatan untuk keluar. Seperti halnya kalau sudah membaca satu ayat saja di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu kisah tentang Esau dan Yakub. Bahwa dua-duanya sanggup menerobos keluar. Dan dia mengalami kehidupan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, yakinlah di dalam kehidupan saudara dan saya memiliki satu kekuatan yang Tuhan berikan untuk menghadapi situasi yang ada pada hari ini sebagai batu lompatan untuk saudara menerobos keluar dan mampu menjadi seorang pemenang. Itu saudaraku yang kasih Tuhan yang saya sampaikan, biarlah setiap kita sadar kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menerobos. Selamat menerobos. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, buat kami sadar bahwa Tuhan memberikan hidup, dalam hidup kami ada kekuatan untuk menerobos. Yang di depan kami bukan penghalang, tapi batu lompatan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.